bagus, bisa nyembuhin orang. Berkembanglah lewat lisan. Akhirnya orang datang, pengen cepat sembuh. Karena ingin cepat sembuh, logikanya nggak jalan. Makanya Bapak Ibu yang bukan Allah, jaga-jaga kesehatan. Yang paling penting jaga kesehatan rohani. Maka sesakit apapun kita nggak akan tergoda untuk gampang berobat kemanapun. Baik. Jadi kudrat iradah. Ada satu kaidah dalam kudrat iradah bahwa Allah kudrat iradatnya, sifatnya ini hanya berkaitan dengan hal-hal yang masuk akal, makulat, dan yang wajibat. Apa artinya? Masuk akal nggak Allah punya anak? Jadi kalau ada orang nanya, hal yaqdirullah ayyattakhidha waladan, Allah sanggup nggak punya anak? Pertanyaan begitu, apa yang salah? Apa yang salah? Kalau kita jawab nggak sanggup, hilang dong kudrat. Kalau kita bilang sanggup, musyrik. Serba salah kan? Terus apa yang salah? Yang salah pertanyaannya. Maka tidak semua pertanyaan mesti dijawab dan tidak. Ada pertanyaan yang dihujamkan kepada kita, kita menghindar atau kita kembalikan. Pertanyaanmu salah bro, gitu. Ada seorang ateis ngomong ke saya nggak lihat Tuhanmu dan saya nggak dengar Tuhanmu. Ketika saya susah dia nggak datang kepadaku. Itu tanda Tuhanmu nggak ada. Saya senyum aja. Mending jadi filosof daripada ateis. Filosof itu masih mikir dia. Aristoteles masih percaya ada Tuhan, ada Allah. Kalau ateis sudah nggak percaya dan kecerdasannya jauh di bawah orang rata-rata. Ternyata ateis itu memahami Tuhan itu mesti bisa dilihat dengan mata, mesti bisa didengar dengan telinga. Orang yang begitu gimana? Bukankah banyak dalam hidup kita sesuatu yang tidak bisa dilihat mata, tidak dilihat, tidak terdengar oleh telinga? Coba, kalau ada orang ateis nggak usah pakai dalil, Pak, tanya aja, kamu pernah jatuh cinta nggak? Cinta itu kelihatannya apa? Bentuknya apa? Kelihatan nggak orang cinta? Orang nangis sama orang sedih itu mirip. Coba kalau ibu-ibu menikah, dulu waktu masih gadis bu, nikah, nangis nggak? Qabil tu nikah, kata si masnya, saya terima menikahkannya dengan mahar yang telah disebutkan, tunai, mewek. Itu orang bahagia apa sedih? Orang bahagia apa sedih? Bahagia, tapi kok nangis? Karena tidak ada hubungannya nangis dengan sedih. Nangis kadang bisa sedih, bisa bahagia, bisa juga kaki kejepit. Ada yang tadi kakinya kejepit nggak? Nggak ada ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, orang-orang ateis ini disebut mulhid bahasa Arabnya. Mereka mengandalkan pengetahuan itu berdasarkan empirik. Empirik itu pandangan zahir, pendengaran zahir, dan itu baru level pengetahuan terendah. Pengetahuan terendah itu yang dilihat, yang didengar. Ini hati-hati, itu bukan orang ilmiah. Dalam bab keilmuan ada sesuatu yang disebut immateri. Immateri itu nggak mesti gaib. Coba angka-angka. Angka itu coba lihat. Ini berapa? 2. Kalau orang Arab ini bilangnya apa? 11. Kalau orang kita nyebutnya 2 begini. Terus yang 2 itu apa? Yang tadi itu cuma simbol. Simbol dari makna yang ada di dalam. Ada yang disebut 2 atau 11 di kepala. Maka 11 itu bukanlah satu hakikat. 11 itu cuma simbol dari benda. Ada 2 benda disebut 2. Bapak ini kalau digabung 2, ini disebut 2.
Nah, dua itu dalam bahasa filsafat disebut antara materi dan imateri. Itu udah semi-semi gaib. Termasuk perasaan cinta, benci itu sudah masuk imateri. Nggak kelihatan. Kesal, benci itu nggak masuk, nggak kelihatan. Tapi dia ada. Jika kesal, benci itu ada, sayang itu ada tanpa kita lihat, kenapa kemudian tentang Tuhan kemudian kita tentang? Cuma karena nggak kelihatan. Anak kecil aja percaya ada Tuhan kok. Masa ada orang nggak percaya ada Tuhan cuma karena nggak kelihatannya. Kembali ke yang tadi, sanggupkah Allah memiliki anak? Sanggup? Kafir ente. Musyrik itu. Ya. Harus ulang syahadat gitu. Tidak semua pertanyaan mesti dijawab, ya. Jadi nanti kalau orang debat jangan semua dijawab. Ini tes-tes ilmu akidah begini. Karena banyak hari ini orang kritis dan berani bertanya padahal pertanyaannya salah. Jadi kadang-kadang kalau orang nanya ke kita jangan kemudian jawab. Kita kemudian patahkan pertanyaan itu dengan katakan pertanyaanmu salah. Logikamu tidak benar. Jadi apa yang disebut logika? Logika bahasa Arabnya mantik, struktur atau gramatikal berpikir. Sedangkan pikiran itu bahasa Arabnya akal atau fikr. Akal kalau nggak dikasih grammar, bukan grammar bahasa, grammar akal, namanya ilmu mantik. Itu nanti dia akan berpikir nggak matching. Contohnya saya dapat WA, Indonesia negerinya makmur, manusianya tidak makmur. Arab Saudi negerinya tidak makmur, orangnya makmur. Itu dulu nih sebelum Muhammad bin Salman. Kenapa? Karena orang Arab suka sholat jamaah, orang Indonesia tidak suka sholat jamaah. Nyambung nggak? Nah itu namanya jumping idea. Idenya lompat-lompat. Satu benda yang dia tidak sanggup mengangkatnya. Hah? Pertanyaannya, itu bener ente ya. A deh. Tadi E. Pertanyaan itu yang salah. Pertanyaan itu yang salah. Ya. Jadi yang benar gimana? Kata kudrat, sanggup, kaitkan dengan sesuatu yang masuk akal.
Mungkinkah orang hari ini nggak punya duit, sore nanti punya duit 1 M? Mungkin nggak? Nah itu. Sanggupkah Allah membuat orang yang nggak punya anak 7 tahun, lalu tahun ke-8 dia punya anak? Sanggup nggak? Jangankan itu, Nabi Ibrahim umur 80 punya anak. Nikahnya dari tahun berapa? Sampai istrinya pukul mukanya. Ya? Ini beneran nggak gitu? Itu kan ekspresi orang kalau lagi, saya mimpi apa enggak gitu kan? Itu mungkin sangat sanggup. Kawan saya 10 tahun tidak punya anak, kemudian dia datang ke dukun, Pak, dukun herbal, dikasih herbal tiap hari. Tahu-tahu tahun ketiga dia punya anak. Allah sanggup. Ada yang enggak? Ada yang cuma didoain gurunya, tapi tidak semua doa itu kadang-kadang bekerja. Ini kudrat. Jadi kudrat iradat Allah hanya berkaitan dengan apa? Yang masuk akal. Saya mau tanya, mungkin kalau Allah masukin orang kafir ke surga? Hah? Mungkin kalau dia tobat. Tapi kalau dia nggak tobat, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah melanggar janjinya. Orang mati kafir khalidan mukhalladan finnar. Orang kafir mati kafir ya masuk neraka. Itu sesuatu yang logis dan masuk akal. Tapi kalau dia kafir tobat, mungkin masuk surga? Mungkin gitu. Sederhana sebenarnya. Mungkinkah Allah menciptakan makhluk tanpa ayah dan ibu? Sekarang nih, mungkin nggak? Sekarang kan, kalau ada orang nggak punya ayah ibu, ente percaya nggak? Oh dulu mah ada gitu ya. Dulu, emang kalau dulu sekarang beda? Nah, sama aja sebenarnya. Jadi kalau kita melihat ada orang menikah, ayah ibu lahirlah anak. Ya, oke, coba lihat Nabi Isa punya ayah, ada ibunya doang, ya kan? Terus Nabi Adam nggak punya ayah, nggak punya ibu. Hawa ada sosok ayah yang Nabi Adam, tapi nggak ada sosok ibu. Maka suami itu kadang dia jadi sosok ayah untuk istrinya, kadang ya. Tapi bedakan hukum akal dengan hukum alam. Hukum akal mengatakan ini bukti bahwa ada orang punya anak, ada makhluk tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya, atau tiada ibunya, ada ayahnya, ada ayahnya, tiada, begitulah. Tapi kalau yang di depan saya yang mana nih? Ada ayah dan ada ibu, benar ya? Yang di depan saya semuanya apa lahir di kolong jembatan? Atau kayak Sunggokong lahirnya di bawah batu? Enggak kan? Semua kita ada ayah dan ada ibu. Apa maksud kita menyampaikan ini? Yang disebut hukum alam dalam adat, sesuatu yang berulang. Allah punya nama, salah satunya Al-Mubdi, Al-Mu'id. Mu'id ada, mengembalikan. Maka adat adalah suatu kejadian yang berulang-ulang sehingga tertanam dalam alam bawah sadar kita, kalau ada anak pasti ada ayah dan ibunya. Api, coba. Api itu dari awal kita lahir sampai sekarang membakar nggak? Panas. Bener? Kayaknya mulai hati-hati nih. Ya. Pernah lihat orang kena api nggak kebakar? Pernah lihat? Di mana? Debus, lihat di TV apa langsung? Ada yang langsung? Langsung apa enggak? Ada nggak ngelihat ada orang masuk ke dalam air, lama naik, nggak mati? Kata orang atau pernah lihat? Coba api aja deh ya. Api itu dari awal kita lahir sampai sekarang membakar nggak? Membakar.
Terus kalau ada orang mengabarkan, aku kena api tapi tidak terbakar, percaya nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Takut kafir nih. Kalau hukum alam nggak masalah. Kalau hukum tentang Allah itu bisa kafir, bisa musyrik. Kalau tentang alam nggak masalah. Jawabannya salah bener nggak ngaruh, tenang aja. Api membakar, bener? Kalau ada api nggak membakar, itu yang salah apa? Nggak ada yang salah. Selama ini kita berpikir apilah yang membakar. Nih, saya mundur lagi. Makan, minum, biar tambah banyak contohnya, biar tambah cerdas pagi ini. Karena akalnya sudah ada, datanya kurang. Ya, orang cerdas itu bukan karena dia pinter, tapi karena dia sering ngolah data di pikirannya. Ya. Makan, habis makan apa yang terjadi? Kenyang. Kalau kenyang kita bisa hidup, gitu ya. Makan, maka kita kaitkan, ente mau hidup, makan. Mau hidup, makan. Terfikirlah oleh makhluk kebanyakan, jika mau hidup, maka makan. Tapi pernah dengar ada orang nggak makan 40 hari, nggak makan setahun, masih hidup? Sulit ya? Sulit terima ya? Oke, di Quran, percaya nggak Quran? Ada orang hidup 309 tahun, tidur, nggak makan, nggak minum. Siapa? Oke, mungkin kalau Allah berbohong? Nggak mungkin. Allah sedang ingin menunjukkan ada orang yang tertidur 100 tahun, ada yang tidur 309 tahun, dan dia tidak mati. Karena hayat hidup bukanlah berkait dengan makan dan minum. Hayat itu dari Allah, cuma Allah kemudian kasih asbab, sehingga orang mengira sebab itulah yang menyebabkan dia hidup. Oke. Tadi api membakar. Tahu-tahu di Quran muncul satu ayat, Allah berfirman kepada api. Nah, ini ilmu yang mahal pagi ini. Wahai api, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah ngomong kepada api, wahai api, hendaklah kuni itu sama dengan kun. Bedanya kun itu objeknya laki-laki, maskulin. Sedangkan kuni ada ya di situ, itu objeknya disebut ini ya feminim. Ya, kalau bahasa ini ya perempuan. Karena dalam bahasa Arab kata-kata itu dibagi dua, ada kata berjenis gender laki dan perempuan, meskipun bukan hakiki. Maka Allah berfirman, kun atau kuni, wahai api, hendaklah engkau menjadi dingin. Oke, api membakar. Tolong dipisahkan sekarang dalam hukum Allah, bukan hukum alam. Hukum alam itu tunduk pada hukum Allah. Dalam hukum kudrat iradat Allah, api dan membakar itu terpisah. Api satu zat
berpikirnya. Beranak, punya anak dengan punya orang tua itu dipisah. Toh ada yang punya anak tanpa ada suaminya, tanpa ada ayahnya, Sayyidatuna Maryam. Allah kalau berkehendak terjadi. Itu pelan-pelan Allah mengajarkan itu supaya bisa kembali ke awalnya, bahwa Sayyidina Adam tanpa ayah dan ibu. Gimana Pak? Panas nggak kepalanya? Atau asik? Oke, jadi nasi dan kenyang, obat dan sembuh. Nih pasangan-pasangannya. Adakah di antara kita makan tapi nggak kenyang? Ada nggak? Ada ya. Ada di antara kita makannya sedikit tapi dia kenyang. Bahkan ada di antara kita nggak makan, nggak sarapan sampai sore nggak makan dan dia tetap kenyang. Namanya apa? Puasa. Itu kan mulai cerdas kan? Kita kalau puasa jam 8 nggak lapar, jam 11 nggak lapar, jam 4 nggak lapar, baru muncul laparnya pas mau maghrib. Kok bisa? Jadi sebenarnya lapar dengan makan itu berkait gak? Secara hukum alam ya, tapi dalam hukum kudrat iradat Allah itu dua hal yang terpisah, yang kemudian Allah matchingkan. Cuma karena sering orang melihat berulang, dia kira makan itu pasti kenyang, obat itu pasti sembuh. Padahal banyak yang berobat mati. Ya, bener nggak? Katanya vaksin biar nggak kena virus. Divaksin malah mati. Ada juga yang begitu ya. Katanya kalau ke rumah sakit, ke dokter sembuh. Ternyata banyak orang ke rumah sakit cuma mengantarkan nyawa. Ya, mungkin sudah ada keluarganya yang begitu. Juga ada yang praktek mungkin sebagai dokter, orang kesehatan, kerja di dunia kesehatan, itu terjadi. Ada teman kita bolak-balik masuk rumah sakit, nggak mati-mati Pak, cuma minum kesedak mati di rumah. Maka kematian dengan penyakit tidak ada hubungan sebenarnya. Disinilah saya paham yang dulu kita riwayatkan dari Imam Tabari dan Imam Qurtubi. Jadi malaikat maut itu protes, bukan protes, sedih, ngadu, ya Allah. Kalau jadi malaikat maut ini ternyata perasaannya halus. Ya Allah, jika engkau tugaskan untuk mencabut nyawa, maka semua makhluk akan benci kepadaku. Sampai orang kesel sama dokter, kesel sama obat, kesel sama yang nabrak, kesel sama yang nusuk. Itu kan karena dia melihat zahirnya. Coba kalau dia melihat yang batinnya, pada hakikatnya yang menghidup mematikan Allah, kesel nggak dia sama dokter salah obat? Kesel nggak dia dengan orang yang nabrak? Mohon maaf, ya, nggak ada keselnya. Sidi Ahmad Al-Badawi, seorang wali kutub di zamannya, dia punya budak. Budaknya ini lagi khidmat, lagi megang pisaunya nggak tahu kok tiba-tiba melayang, lepas dari tangannya, ketusuk kena bayinya, mati Pak. Minta ampun ini budaknya, tapi dia bilang, dah, ini hari kemerdekaanmu, saya merdekakan kamu total. Bukan dimarahin, bukan dihardik. Setelah itu si budaknya malah menjadi wali. Sidi Ahmad Al-Badawi melihat tidak ada kaitannya ini dengan itu. Kematian sesuatu, asbab sesuatu. Nah, malaikat maut kan ngomong, ya Allah, kalau begini semua makhluk benci kepadaku. Apa kata Allah? Tenang, malaikat maut, aku akan ciptakan asbab-asbab, sebab-sebab untuk menjadi conditioning orang mau mati, sehingga ketika ada orang mati mereka tidak ingat kepada engkau, mereka ingatnya kepada sebab. Jadi kalau ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita nanyanya gimana? Sakitnya apa? Gitu Ustaz ya? Bener gak? Ya bener. Tuh, sama. Jadi penyakit sekarang, penyakit itu makhluk loh. Penyakit itu menjadi tumbalnya malaikat maut. Ya, tabrakan, apa itu kejadian-kejadian aja. Padahal
Allah kalau mau nggak perlu pakai begitu. Itu sederhananya. Nah, ini yang disebut khalaqal mauta. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan hayat. Semuanya untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau lihat kamu dikasih hayat, dikasih keturunan, anak, kawan, saudara, itu goyang nggak imannya? Ya, merasa girang yang berlebihan atau stabil aja? Engkau diberikan kematian orang sekitarmu, apakah goyang? Itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita belajar tadi hayat, kudrat, irat, ini baru 3 sifat. Ya, saya gabung. Aslinya hayat satu pertemuan. Ini biar gampang, biar nyambung, kita gabung menjadi satu pertemuan. Hayat. Orang hidup, orang lahir tidak mesti dengan sebab adanya 2 orang tua, tapi dalam hukum alam mesti ada sebab orang tua. Oke? Tapi setelah ini jangan sampai berhenti makan obat ya, yang lagi konsumsi obat ya. Kita masih kena hukum alam. Nah, hukum alam ini disebut hukmul adi dalam bahasa Arabnya, hukum adat. Hukum yang berulang-ulang. Kita sering sebut sunnatullah. Hukum ini, adat, ini kadang-kadang Allah robek. Disebut khariqul adah. Ketika api secara hukum adat yang berulang-ulang dia membakar, Allah putus. Disebut khariqul adah. Jika terjadi pada Nabi disebut dengan mukjizat. Mukjizat itu artinya melemahkan musuh. Di saat Sayyidina Ibrahim dibakar nggak kebakar, yang lemah siapa? Namrud dan pengikutnya. Ketika Namrud mengganggu Nabi Ibrahim, nggak berhasil, pakai api unggun. Namrud cuma dimasukin nama lalat kecil, tapi banyak, dan digerogoti isi otaknya. Dan kita ini sini ada rongga-rongga yang bisa dimasuki oleh makhluk itu. Mati, Pak. Jadi Namrud membakar Nabi Ibrahim nggak mati-mati. Semut masuk ke dalam kepalanya, mati dia. Nah, itu kudrat Allah Subhanahu wa taala. Maka api dan membakar terjadi karena Allah kalamkan kun. Jadi kun itu adalah SK, surat kerja dari Allah. Nah, maka jangan banyak sering-sering menyebut kun. Ya. Nanti jadi dukun nanti. Dan di suatu saat ada yang kita kunkan dengan lisan tapi Allah nggak ridho. Makanya ada orang dokter, ada dukun ngobatin nggak sembuh-sembuh. Itu suka-suka Allah dong ya. Suka-suka Allah yang punya kesembuhan. Obat plus sembuh. Ini hanya bisa berkait jika Allah katakan kun. Berarti ada orang minum obat nggak sembuh, sembuh. Oke? Nah. Jadi setelah ini kita tetap kalau kena api, kalau ada api jangan sentuh-sentuh, Pak. Kenapa? Karena kunnya belum ada yang baru. Kunnya yang berlaku masih kun api membakar. Masih itu. Ya, kecuali nanti dikasih ilmunya. Ada Pak ilmunya? Ilmu debus namanya. Ilmu debus ini sering dipakai oleh pengikut Sidi Ahmad Rifai, tarekat Rifaiyah. Itu yang ada di Aceh. Cuma di Aceh sekarang sisa kebanyakan tarinya, tari Rifaiyah namanya, Irfaiyah atau tari saman. Sama, Rifaiyah sama ini sama, bikin orang bisa debus. Ingin menunjukkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'ul alim. Di Banten sebagian masih ada. Cuma pecah dua. Ada aliran zikir, ada aliran sihir. Dua-duanya berbahaya. Ya, main api kok. Udah deh, ngomong debus, males saya. Maka ketika kita makan dan minum, supaya tidak terjebak kepada hukum adat, sehingga kita disebut terhijab, terhalang kepada Allah, mulailah makan minum dengan bismillah.
Nah, sebelum dihijab oleh makan. Jadi makan kenyang. Seharusnya kan Allah memberikan kenyang. Dikasihlah penghalang antara kita dan Allah. Apa itu? Nasi, lontong. Ini pagi ini apa, Bu? Bakso tuh kan. Bakso, apa lagi? Uduk. Ini cuma asbab aja. Asbab yang menghalangi orang memandang bahwa yang berkuasa mengenyangkan itu adalah Allah. Yang berkehendak untuk kita makan minum itu Allah. Ada orang sudah makan, tapi keluar lagi. Berarti Allah nggak berkehendak dia makan. Ada kita udah niat Pak, mau nyapa orang itu, nyalamin orang, tiba-tiba nggak bisa aja. Saya punya teman, seorang kiai, ustadz, dia sudah niat mau nyalamin muridnya si Fulan ketika dia keluar kota. Tapi Allah belokin aja terus. Ujian untuk muridnya. Ternyata si muridnya ngancam Allah. Kalau si guru ini wali Allah, pasti saya bisa salaman sama dia. Tuh ngeri gak tuh Pak? Dia punya standar yang wali itu yang bisa salaman sama dia. Berarti yang salaman sama dia wali semua tuh. Ya. Tuh murid kurang ajar namanya. Itu ujian buat murid. Padahal si gurunya udah pengen nyalamin. Tiba-tiba mau nyalamin, orang banyak geruduk-geruduk, gak bisa salaman. Bagi dia, itu bukan guru saya. Bukan waliullah dia. Ya. Ini si murid buat standar. Mungkin dia lebih tinggi dari gurunya. Sehingga standarnya, gurunya jadi wali kalau salaman sama dia. Kalau dia wali nih pasti dia tahu nama saya. Kalau dia wali nih pasti dia tunjuk saya. Itu ngancam-ngancam Allah namanya. Ya. Jadi kita buat standar sendiri. Nah, dan banyaklah murid yang kurang ajar begitu sekarang ya. Ngancam-ngancam Allah. Jadi ada sifat hayat, hidup, sifat kudrat, sifat iradat. Pernah lihat ada orang dia kaget tapi nggak jantungan. Pernah lihat? Nah, kita punya kenalan di Bandung itu ada satu lembaga besar Al-Ma'sum. Orangnya soleh. Ketika dia kaget senang. Didatangin oleh orang yang dia suka. Lalu dia bahagia luar biasa. Gagal jantung. Apa istilahnya? Apa heart attack ya? Serangan jantung. Apa namanya? Ya, serangan jantung. Meninggal. Meninggal di pelukan orang yang dia senang itu. Biasanya kita kalau mau bikin orang panjang umurnya kita bikin seneng ya. Ini dibikin seneng malah Allah ambil. Itu suka-suka Allah Pak. Karena hayat itu milik Allah bukan milik kita. Hayat itu bahkan bukan milik orang tua. Orang tua nggak punya hak terhadap hayat anaknya. Orang tua itu justru punya kewajiban menjaga keberlangsungan hidup anaknya. Tapi kalau mau Allah ambil terserah Allah. Ya. Semoga keluarga kita dijaga oleh Allah SWT ya. Nah itu hayat, kudrat, iradat. Maka jika ada seorang hamba, dia makan, lalu dia kenyang. Di dalam bab hakikat yang ada di kolbu, coba dicoret nasinya, dicoret baksonya, dicoret obatnya, dicoret. Nah, yang dilihat Allahnya. Bismillah, baru makan. Maka nanti yang terjadi apa? Setiap kali makan muncullah rasa syukur. Nah, inilah asbab permanen orang bisa menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur. Kalau tidak bisa ngelewatin proses ini, maka dia tidak akan selama-lamanya dapat bersyukur. Jadi kalau makan, dia membayangkan apa? Bahwa makan ini sebab yang Allah ciptakan supaya saya langgeng hidup secara hukum alam. Seandainya asbab ini Allah ganti, mungkin. Dulu di zaman pejuang-pejuang lagi banyak berjuang di mana saja, termasuk di negeri ini, mursyid-mursyid tarekat mentalkinkan nama Allahus Samad kepada muridnya. Jadi mereka bisa masuk hutan 3 hari 3 malam gak makan tapi masih kuat jalan.
Itu bacaannya Bang, Allahus Samad. Nanti menjelang akhir zaman ini akan terjadi lagi Pak. Ketika Dajjal muncul 40 hari 40 malam, hari pertama seperti 1 tahun, kedua seperti sebulan. Bahkan hampir setiap hari itu rasanya setahun. Jadi 40 hari rasanya berapa tahun? Rasa-rasa 40 tahun. Sehingga sahabat nggak nanya makan Pak. Ini saya lihat logika sahabat luar biasa. Apa pertanyaan sahabat ketika itu terjadi? Wahai Rasulullah, apakah cukup kami sholat hanya 5 waktu? Padahal sehari rasanya setahun. Kalau kita mikirnya apa? Wahai Rasulullah, saya makan apa? Maka hari ini banyak harokah-harokah pergerakan Islam untuk menghadapi akhir zaman yang disiapin emas. Ayo kita nabung emas. Nanti uang cash nggak berlaku, yang ada uang emas. Ini orang salah konsep. Di kolbunya ada hubud dunia. Mohon maaf, ya? Mohon maaf. Antum jangan bawa-bawa agama. Ketika ingin menggolkan dinar dirham, kita juga pro dinar dirham, tapi ada caranya. Ya, dinar dirham itu tidak akan pernah muncul secara total sampai bank habis. Duit kertas habis, dan itu secara sistem keuangan masih belum mungkin secara hukum alam, tapi sangat mungkin dalam hukum kudrat iradat Allah. Kapan terjadi? Wallahu alam. Kita tunggu aja, sabar. Jangan kemudian tawarkan sesuatu itu sebelum saatnya. Kita belum kenyang, belum lapar nih, ditawarin makan, kita makan nggak? Nah, umat itu belum siap ditawarin dengan emas, apalagi dinar, dirham, belum masanya. Sehingga pasti akan ada aja halangannya. Berhadapan sama BI lah, berhadapan dengan ini. Apalagi ini bukan hukum usuluddin, dia hanya furu bab muamalat. Jangan terlalu keras dalam masalah duit. Ya, jangan terlalu keras dalam masalah uang kertas. Itu produk muamalat. Produk muamalat akan berkembang. Ya, kecuali antum masih mau pakai hukum barter, ya silakan. Baik. Nah, belajar sifat hayat, kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala, ini buahnya sederhana sekali. Yang saya sebut dengan tasdik al-jazim fil qalb. Jadi orang mulai percaya kepada Allah itu bisa total. Ya, habis ini silakan makan, tapi jangan langsung makan. Nah, ingat bahwa yang mengenyangkan, nah itulah maknanya. Bismillah, dengan namamu ya Allah yang maha mengenyangkan, aku makan. Nah, Imam Ghazali mengajarkan setiap kali menyuap, ingat Allah. Sehingga kita nggak syirik khafi. Ayahanda dari guru kami, Syekh Al-Buti namanya, punya anak Dr. Taufik, guru saya. Syekh Al-Buti ini agak ketat. Apa kata beliau? Kamu meyakini air yang menyegarkan, nasi yang mengenyangkan, itu syirik tapi tersembunyi. Inilah yang membuat banyak orang su'ul khotimah walaupun dia sholat 5 waktu. Ini asbab su'ul khotimah Pak. Obat. Dia memandang obat itu pemberi kesembuhan. Cukup dia katakan gini, Bismillah ya Allah, saya mengambil hukum asbab, saya minum obat. Tapi saya yakin penyembuhan darimu. Baru diminum. Seandainya tidak sembuh, dia marah nggak sama Allah? Nggak marah. Kenapa? Masalahnya obatnya nggak nyambung dengan kesembuhan. Kesembuhan itu hak Allah, sedangkan obat itu cuma cara untuk mencapai kesembuhan. Selama ini kita melihat ada orang bekerja, berangkat pagi pulang sore, bisa beli mobil, beli rumah, bisa beli ini, beli itu, bisa jalan-jalan, ya kan? Tapi sudah pernah lihat ada orang nggak kemana-mana, rezeki nyari dia? Logika kita, duit nggak dicari nggak datang. Tapi dalam logika Allah Ta'ala, ada duit yang dicari, ada duit yang mencari, ada rezeki yang mencari, ada rezeki yang dicari. Itu semuanya berputar. Di depan kita kan rumah sakit, bener? Pada pengen sakit nggak? Nggak mau sakit kan? Tapi dokter-dokter cukup dia duduk di sana dan ada orang datang, udahlah sakit, bayar lagi, ya kan?
Tuh, antum nganterin duit loh ke sana. Dan dokter itu berdoa, ya Allah mudahkan rezekiku. Kalau dokter berdoa mudahkan rezekiku artinya apa? Ya Allah banyakin orang sakit. Bener. Dan itu nggak masalah Pak. Oke, orang bank doanya apa? Ya Allah banyakin orang nabung sama orang utang, ya kan? Kalau kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajizi wal kasal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Ya Allah lindungi aku dari belenggu hutang. Ya kan? Tapi orang-orang sono, orang-orang bank dia berdoa semoga ada orang hutang. Gimana Pak? Nyambung nggak? Mulai nyambung ya? Udah punya mobil, udah punya motor, lewat di jalan, kok ada mobil bagus ya? Akhirnya kita ngelihat dealer-dealer ya, datang nganterin duit ke mereka, segala macam. Itu duit yang dihantarkan. Mereka cuma nunggu. Nah ini mohon maaf, ini kadang-kadang ada diskusi hebat saya dengan seorang pebisnis. Belum pebisnis hebat juga sih, biasa. Cuma dia belum mengerti cara kerja Allah. Apa kata dia? Kita kalau nggak berusaha iklan, gimana mau datang rezeki? Saya udah ketemu orang nggak pernah ngiklan, dia paling kaya hari ini di salah satu wilayah di Jakarta Selatan. Untuk satu wilayah itu. Ya kita tanya, nggak jual online? Nggak pakai apa? Kalau apa? GoFood, go gitu nggak ada deh. Nggak ada deh, online nggak ada. Terus gimana caranya? Oh ada caranya kan? Saya online to God. Jadi semua karyawannya ada 40-an orang itu diwajibkan sholat duha. Nah ada yang begitu. Itu cara aja. Yang penting dia buka toko, dia nunggu, lalu dia enakkan makanannya, sehingga ketika orang datang sekali pengen datang lagi. Ini cara-cara dia aja ya. Dia 3 tahun langsung bisa beli toko gede. Orang di depannya, mohon maaf, penjual kaki lima udah 20 tahun masih begitu aja. Apa yang terjadi? Allah menghantarkan rezeki kepadanya. Dia cuma buka toko, setelah itu separuh jalan Allah yang atur. Jadi kadang-kadang kita ini jangan terlalu sok pinter ya, jangan merasa sudah hebat, lalu mengatakan, wah ini kalau nggak kerja nggak bakal punya duit. Bukan begitu caranya. Allah jika tidak berikan kudrat iradat kepadaku untuk bekerja, nggak akan punya duit, gitu harusnya. Karena ada satu saat, kalau orang nggak sadar dalam kondisi ini, Allah akan tegur dia di saat kudrat iradatnya dicabut. Pilih mana? Menyadari Allah berkuasa di saat kita masih sehat leluasa, atau ingin menyadari Allah di saat kekuasaan itu Allah ambil. Mending disadari saat kita sehat. Nah, sadar itu ada indikatornya. Kata Nabi, ya. Pemberian terbaik adalah dari orang yang sahihun syahih. Ini kalau sudah paham bab ini ada faidah natijahnya dalam bab ruhani. Ketika kamu sahih, badanmu sehat. Syahih, kamu sedang pelit. Takhshal faqara. Kamu takut fakir dan ingin panjang umur. Di saat itu terjadi, terus kita berbagi, itulah pemberian paling tinggi. Saya punya sahabat Brimob. Dulu kita latihan bareng. Kalau polisi di akhir bulan seret juga ya. Polisi akhir bulan seret juga kan, polisi nggak sakti juga semua kan. Nggak semuanya bisa menggandakan duit seperti Sambo ya. Itu kawan saya ini betul-betul kita lihat hidupnya sederhana, masya Allah. Masih banyak polisi-polisi baik. Dia Jumatan, dengar khotib. Apa kata khotib? Allah berjanji satu kebaikan hasanah yudhaif akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi asyri amsalihah, bi asyri amsalihah, menjadi 10 kali lipat. Ini si Brimob, dia buka dompetnya, lihat hanya ada 20.000 untuk makan siang setelah Jumatan.
Tapi yang ngomong nih khotib, baca ayat. Apa kata hatinya? Saya percaya itu ayat Allah. Lewat apa tadi namanya tuh? Kotak amal. Langsung dia keluarin. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal hatinya deg-degan. Dia lagi cinta itu sama duit. Saya mau makan, syahih. Dia takut miskin, takhsyal faqr. Ntar anak saya jajan bocah ntar 2.000 gimana? Udah masukin semua, dimasukin semua. Habis itu dia menunggu, ya Allah, aku percaya ayat ini. Akhir bulan, masih ada 5 hari lagi lah kira-kira mau bulan baru. Apa yang terjadi? Dia keluar selesai Jumatan, mulai panik, ya. Mulai panik, ya Allah gimana? Katanya, kata khotib sih ayatnya ada. Duit udah nggak ada. Untung masih ada lauk pagi tadi, maka dia pulang makan ke rumah, dia makan lauk tadi pagi. Tiba-tiba sorenya menjelang maghrib ada yang nelfon dari Pondok Indah. Mas, bisa jaga saya, rumah saya. Malam ini aja. Kebetulan dia nggak ada tugas di kantornya, langsung berangkat. Pulang-pulang, Mas, makasih ya, salam tempel. Ngasihnya berapa tadi? 20. Pas buka di rumah 700.000. Itu 10 tahun lalu. Gede nggak tuh? 20 dapatnya 700. Itu berapa kali lipat? Hitung aja sendiri ya. Kalau 10 kali lipat kan 200. Itu rumus standar. Setiap satu kebaikan 10. Mau ikhlas nggak ikhlas sama. Tapi kalau ada bab keyakinan di dalamnya, Allah kasih semacam reward. Nah, reward inilah yang disebut pahala. Bahasa Arabnya thawab. Thawab itu reward. Allah beri penghargaan. Jadi reward ini bukanlah balasan sebenarnya. Reward itu adalah penghargaan dari Allah karena kita mempercayainya. Cuma orang awam salah konsep. Karena seringnya, ayo sedekah rezeki banyak. Bukan begitu. Sedekah itu kita sedekah karena yang memberi rezeki perintahkan kita bersedekah. Karena antara sedekah dan 10 pahala, nah ini kan yang terjadi pada sahabat kita Ustadz Yusuf Mansur ya, semoga Allah jaga beliau ya. Ini jamaahnya salah paham, nggak tahu apa dia yang salah paham, saya nggak ngerti. Saya yakin dia nggak salah paham. Mungkin ada kesalahpahaman dari muridnya ya. Semoga ada kesalahan dan mau memperbaiki. Memberi sekali, Allah lipat gandakan 10, 700 dan unlimited, kan begitu rumusannya. Tolong dibedakan. 10, 700 dan unlimited itu disebut dengan benefit atau bahasa Arabnya fawaid. Faidah. Faidah itu bukanlah sesuatu yang dituju. Maksud bahasa Arab atau maqasid. Yang menjadi maksud siapa? Apa tujuan kita memberi? Disebut ta'abbudi. Coba dihafalkan. Kenapa kita sholat Pak tadi? Ta'abbudi. Itu sebabnya sholat subuh kita lagi seger cuma 2 rakaat. Sholat zuhur kita capek 4 rakaat. Disebut ta'abbudi. Apa arti ta'abbudi? Kepatuhan hamba kepada Allah. Jadi saya sholat subuh tadi, saya seger. Seharusnya kita tambahnya 3 rakaat, kan begitu? Zuhur kita pindahin tuh 1 rakaatnya ke subuh, kan begitu seharusnya. Tapi nggak begitu logika beragama. Beragama itu ada namanya ta'abbudi. Ini yang mahal. Kepatuhan hamba kepada Allah. Maka saya berbagi bukan karena ingin dapat 10, 700 dan limit itu, tapi karena saya patuh kepada Allah dan saya cinta Rasulullah, beliau suka berbagi. Sederhananya gitu. Jadi seandainya Bapak Ibu berbagi, lalu Allah belum kasih gantinya, nggak usah ditunggu-tunggu, biarin aja. Doa dan takdir, doa dan kejadian-kejadian, itu juga sama. Nah kalau orang nggak paham, dia akan ngomong, saya sudah doa kok nggak dikasih-kasih Allah juga. Nah itu karena dia maksa Allah. Sejak kapan Allah jadi budak kita? Sejak kapan Allah bisa disuruh-suruh? Ya Allah, saya pengen rezeki hari ini, bisa nggak gitu? Anak kita aja belum tentu begitu. Kamu pulang ya hari ini? Oh sorry Pak, saya begitu anak kita.
Itu anak kita loh, nggak bisa disuruh-suruh. Apalagi Allah. Jadi jangan kemudian salah adab dalam berdoa. Kebanyakan kita salah adab berdoa, ngatur-ngatur Allah. Karena nggak paham bab hayat, kudrat, iradah. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, semoga kajian ini bisa membuahkan kearifan dalam hati, mulai kemudian tambah kuat tauhidnya, tetap ambil asbab, tetap minum obat, tapi yang dilihat kesembuhan dari Allah, tetap makan minum, yang muncul rasa syukur kepada Allah. Semoga kajian ini menghantarkan kita kepada kemurnian tauhid, dan Allah wafatkan kita dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga bermanfaat. Semoga semuanya dalam ridha Allah. Nanti kita lanjutkan yang mau ngaji jam 8 di belakang polsek. Ya, jadi nggak usah tanya jawab dulu Ustaz ya. Tanya jawabnya di sono aja. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Lalu penjelasan lainnya apa? Husdardam itu apa? Al-intiqal min nafasin ila nafasin yanbaghi, kata Maulana Sa'duddin ya. Intiqal, berpindahnya nafas. Nah, dipindah nafas. Gitu ya. Yanbaghi alla yakuna 'ala al-ghaflah bal 'ala al-hudur. Sebaiknya jangan ada kelalaian. Makanya dilatih dari kemarin meneteskan nama Allah di kalbu. Allah, 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 Allah. Kita lama-lama dia cepet ya? Ya. Kalau nggak cepet nggak apa-apa juga. Pengen pelan-pelan terus boleh. Allah, Allah. Terus jantung itu semua darah dari situ keluarnya. Kalau antum teteskan nama Allah di sana, maka nama Allah akan mengalir dari jantung ke paru-paru, semuanya ke otak, ke perut, semuanya mengalir. Kalau benar idza salahat, salahal jasadu kullu. Kalau zikir yang penuh di dalam kolbu jantung itu, baru bisa masuk ke otak. Baru orangnya nggak sekuler. Baru orangnya ingat Allah kapanpun. Karena di darahnya sudah berkalimah. Kira-kira setan bisa tinggal nggak di darahnya? Nggak bisa lagi lah. Ya, insya. Nah, jadi kenapa kita masih kesetanan juga? Kenapa sesama salik, sesama etika masih ada sedikit? Nah, wajar. Karena antum dari sel nafas itu pasti ada luar lainnya. Dia masuk melewat itu. Makanya kadang masih ada sedikit bergesekan. Segera salaman, segera berhusnuzan. Cepat perbaiki itu, ya, jangan sampai kemasukan. Itu ciri-cirinya. Jadi kita kalau udah mulai suuzon sama orang, kesel sama orang, ya, iri sama orang, berarti ada nafas yang diambil tanpa nama Allah, berarti dia ikut masuk. Terus kalau ada kiai kerjaannya iri mulu gimana? Ya itu mah gelar zahir doang, kiai batinnya iki iyai. Yang paling ketawa Pak Ansori orang Jawa. Kata Imam Bahuddin Naqsyabandi, nah orang-orang Persia itu sering nyebut Hazrat Khaja, ditulisnya Hadrat Khaja. Jadi kalau dibaca Hazrat Khaja, ya, Hazrat Khaja itu lengkap tuh, Tuan Syekh yang mulia, itu Tuan Guru mulia Bahuddin Quddisa Sirruhu. Apa kata beliau? Yanbaghi an yaj'al bina al-amri fi hadha tariq ala nafas. Ini yang paling penting. Jadi thariqah Naqsyabandi itu basic dasarnya itu nafas. Nafas ini harus diisi dengan nama Allah. Kalau nafas sudah diisi dengan nama Allah, insya Allah halu berkurang. Insya Allah yang rajin ngisi kolbu dengan nama Allah setiap nafas, sampai kita nggak ingat lagi itu nafasnya masih ada nggak, sudah asik dengan nama
Jadi jangan fokus dengan nafasnya, fokus dengan namanya. Gitu. Nah, di saat itulah kalau Allah beri mukasyafah, disingkap mata batin, itu bukan mata syaitan. Baru sahih insyaallah. Ya, jadi bukan halu dia. Ciri-cirinya antum tidak mukasyafah yang syaitania. Syaitania itu membuat was-was, gelisah. Tapi kalau dari Allah dan malaikat, dari Nabi SAW, ada sakinah. Tenang, enak, itu nyaman. Itu hasil pengalamannya. Namun bagi saya nggak penting. Yang penting itu bukan mukasyafah, bukan disingkap alam lain, tapi disingkapkan kolbu sendiri, sehingga kolbu itu menyebut nama Allah dengan lancar. Itulah yang kita tunggu, ya. Itu yang kita minta. Jadi kalau pengalaman batin itu nomor sekian, minta itu, ya Allah bukakan kolbuku, izinkan nama Engkau bertahta dalam kolbuku, izinkan nama Engkau mengalir dalam jantungku, darahku, izinkan kasih sayang Engkau menjadi watakku. Gitu, ya. Ya, ini kalimatnya hampir sama semua. Kemudian juga Sidi Nuruddin Abdurrahman Al-Jami setelah syair menyebutkan, ya, Abdurrahman Jami inilah pelengkap tulisan Laila Majnun. Kalau Majnun ini banyak nulis, salah satunya beliau pensyarah Laila Majnun lebih kurang. Abdurrahman Al-Jami ini dalam syarah rubaiyatnya menukil beberapa hal dan termasuk kalam daripada Imam Bukhari, Imam Bahauddin dan lain sebagainya. Lalu ada imam yang kitabnya dipakai oleh Buya Dr. Adomi di hari-hari Selasa, yaitu Najmuddin Al-Kubra, yang diberi nama oleh baginda Rasulullah Abul Janab atau Abul Jundub. Ya, apa kata beliau? Kananin Nabi sallallahu alaihi wasallam Abul Janab atau Abul Jundub. Ini dikasih nama oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana guru kita di sini di Zawiyah kita, Syekh Maulana Muhammad Nuruddin mengatakan kepada kami, Sammani Nabi SAW Maulana Muhammad Nuruddin, itu beliau mengatakan Rasulullah menamai aku Maulana, kata beliau. Ya, di persoalan ini bukan persoalan baru, tapi itu persoalan antum tahu nggak tahu aja masalahnya. Oh, Kiai Syanu nolak, dia pakai kitab Sahih Bukhari. Ya, Sahih Bukharinya nggak ada masalahnya. Yang masalah ente nggak nangkep di Sahih Bukhari ada itu. Ya, oh dia kiai loh, dia gus loh. Ya urusan dia mau kiai mau gus. Ya, masalahnya dia bersanad gak kepada imam-imam ahli thariqah. Apa dia cuma ngaji kitab aja? Kalau bersanad kepada thariqah, kita punya dua sanad. Sanad kitab kepada syekh fulan, sanad rohani kepada rohani wali. Jadi bimbingan kita nggak hanya kitab ini, pengarangnya sudah mati. Kalau antum nggak punya koneksi rohani, bisa sesat baca kitab ini. Ya. Nah, beliau kata Imam Najmuddin Al-Kubra, nafas hewan itu nafas doruri. Kalau nafas kita, nafas ikhtiari. Jadi ada dua nafas. Hewan nafas nggak? Nafas hewan. Dan dia berzikir loh. Tapi zikirnya hewan dalam nafasnya itu zikir doruri, karena dipaksa. Ini teksnya, cuma ini enggak fusha, ini yang sahihnya ittirari. Ya, ini karena terjemahan dari Persia ya. Ya, yang tepat secara terjemahan ittirari. Ya, boleh kita luruskan ya. An-nafasu al-ittirari. Saya kalau nulis bahasa Arab yang masih Bu Asfi. Ya. Ini uslubnya kurang oke, kurang Arabiknya, masih Ciputatiyah ini, masih ala Jakarta misalnya, kita ganti biasanya. Nah, jadi ketika ada teks begini ini wajar, karena yang nerjemah bukan orang Arab juga. Ya.
Jadi yang benar apa? Nafas ittirari. Yang kedua, nafas ikhtiyari. Ya. Coba kalau nafas. Itu kalau dari huruf hijaiyah, huruf apa yang paling mirip? H besar atau H kecil? H. Nah, coba. Qul huwallahu ahad. Maka sebenarnya Allah menyimpan nama huyahnya dalam nafas. Qul. Coba dibunyiin. Coba sama. Nah, jadi jangan heran Tariqah Uwaisiyah, Naqsyabandiyah Uwaisiyah di Pakistan, zikirnya pakai itu. Gitu. Dan coba rasakan, merinding loh. Coba diisi nama Allah. Benar nggak? Merinding nggak? Oh, merinding. Berarti ada nama Allah di situ. Sorry. Kayak orang jatuh cinta merindingnya. Kulhu. Maka dalam bahasa Persia disebut hush. Kayak ngusir ini ya, kucing. Hush, hush, hush. Hu itu sir dari lafaz Allah. Nih tulis. Hu adalah sir rahasia dari nama Allah. Allah dulu tulis bahasa Arabnya. Alif, lam, ha. Apa sirnya? Hu. Maka Allah menyimpan namanya pada nafas kita. Jadi sedekat apa Allah kepada kita? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Hablul warid itu saluran nafas. Hablul warid lebih dekat dari saluran nafas. Urat nadi, urat nafas. Maka orang kalau kita nyembelih di sini bukan? Di sini ada 3 urat, 3 saluran. Saluran makanan, saluran nafas, saluran darah. Diputus baru mati. Nyembelih kambing begitu nggak? Nah, ini di sini dia tempatnya. Maka nama Allah mengalir pada hewan secara ittirari dan mereka tidak sadar. Sedangkan manusia dituntut nafas melalui urat nadi, urat salur nafas, apa namanya, tenggorokan apa kerongkongan. Yang ke paru-paru itu namanya apa? Tenggorokan itu. Melalui itu H itu berkembang. H. Coba sendawa. Ada H juga. Ya. Benar ya? Ada H-nya. Gitu. Kenapa orang nggak ingat lah? Itu antum bedanya apa sama itu yang seberang surau kecil sama? Itu dia lagi zikir, tapi ittirari. Ya, satu kali Abu Yazid dengar orang azan tapi riya. Dengar anjing menggonggong. Anjing kalau menggonggong itu zikir ittirari. Ini penjelasan Nuruddin Al-Jami. Ini yang nggak disukai oleh kelompok-kelompok yang mereka riya itu. Apa kata beliau? Kenapa lebih merdu suara guguk daripada suara muazin? Orang lagi saker, lagi mabuk. Bisa begitu. Dan saya masih ketemu orang begitu di Kalimantan. Termasuk di Sumatera. Termasuk di Jawa masih ada orang begitu. Banyak. Jadi nggak nyari wali, nggak usah ke Yaman. Ya. Ke Yaman kita ya ke Habib Umar, Habib Fulan, ziarah ke Nabi Hud. Tapi kalau nyari wali, baina aidikum, ada di antara kalian. Cuma karena dia makan kayak kita, dia kawin kayak kita, cerai kayak kita, tengkar sama bininya, sama lakinya kayak kita, ya seret rezekinya kayak kita. Kalau doa kadang makbul, kadang nggak makbul kayak kita. Kita bingung ini wali apa enggak gitu ya.
Orang wali pakai serban mulu, ini bukan wali begini. Ini orang begini. Ya, ada wali berserban, ada wali tidak berserban, ada kaos-kaosan juga malah. Ya. Nah, maka ketika baca Allahu, jadi salah satu zikir la ilaha illallah yang ada zikir anfasnya, yang biasanya Tuan Haji Firdaus seneng. Nah, itu kalau kenapa saya panjangkan beberapa hari ini zikir lafaz Allah, supaya antum gak zikir teriak-teriak. Jadi energinya sudah terkumpul pada H. La ilaha illallah. Tapi coba kita berhentiin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, ini Thariqat Qadiriyah Samadiyah nanti. Ya, Thariqatnya Buya Aldo Mintar. Ya. Buya Alda. Tapi kalau kita panjangin la ilaha illallah, jadi ekstasenya, halnya terkumpul di situ. Kalau kurang kenanya tambahin Allahu la ilaha illallah la ilaha illallah la nanti cobain, nikmat ya. Nikmat rasanya, tapi jangan kerjain sendiri. Kalau lagi jamaah ya, kalau ada guru. Kalau sendiri biasa-biasa aja, ntar gak ada yang antum lagi jazab, siapa yang berhentiin? Ntar kata orang di rumahnya, semenjak si Fulan ini ngaji sama Rozi, dia jadi gila katanya. Orang zikir disebut gila, orang gila disebut Kita lanjut. Kayaknya nggak dapat 8 ini. Nggak cukup ya. Nah, kesimpulan semua kesini bahwa zikir nafas jika dikasih hurufnya huruf H. Kalau dikasih hurufnya H. Hati-hati dengan huruf itu rahasia-rahasia Allah. Makanya huruf hijaiyah dipilih sebagai hurufnya Quran. Bukan hana caraka, bukan aksara Melayu, bukan aksara Palawa, Sanskerta, bukan aksara kanji Cina, bukan. Yang dipakai aksara hijaiyah. Karena aksara ini bukan aksara dari bumi, tapi aksara dari alam Jabarut dan Malakut. Ya, inilah penghubung kita, penghubung simbol kita dengan sana. Jadi sandi marsenya langit itu lewat huruf. Nah, maka Allah titipkan sebagian di dalam Quran lewat alif lam mim, kaf ha ya ain shad. Tadi kita baca penggalan sedikit dari doa Hizib Bahar. Cuma kepanjangan, jadi saya pendek aja tadi. Kalau baca yang lain udah bisa Hizib Bahar nih panjang. Udah kita pendekin aja udah. Yang kedua, kaidah Naqsyabandiyah yang kedua adalah, tulis silakan, nazar barqadam. Nazar barqadam. Apa arti nazar barqadam? Nazar dari bahasa Arab masuk ke Persia, nazar, pandang. Bar, pada atau di. Pandangan sebatas qadam, sebatas telapak kaki. Ini bahasa simbolis, bukan berarti harus antum mulai ke bawah terus godol basor gitu ya. Ngantuk tembok nanti. Ya, ini spiritnya apa? Matanya jangan liar. Makanya diberilah khirqah supaya nggak lihat kiri kanan. Coba waktu kemarin Jumatan, kita kan bisa nyamar semua kan. Ini jadi nggak dikenal kan. Orang nggak tahu siapa tutup semua. Nah, dan kalau Jumatan di kampung boleh bawa nanti pas Jumatan. Oke. Jadi ketika kita dengerin khutbah,
hati kolbu ingat kepada Allah, pikiran menyerap kalam khotib. Oh, khutbahnya gak enak, doakan. Ya Allah, terbitkan nur hikmah dari lisan khotib. Gitu, doain gak kemarin? Atau malah, ya Allah cepetin, ya Allah cepetin. Teganya antum tuh ya, tega namanya itu. Jadi kalau kita jadi jamaah, bayangkan kita lagi di sana. Kalau kita di sana didoain orang senang nggak? Lagi di mimbar didoain orang senang. Nah itu baru salamatul sodor. Mau jadi wali nggak? Nggak pakai capek-capek kaki. Ada orang ceramah, kita doain. Ada orang ngambil murid kita senang. Ada orang ngambil lapak kita senang. Ya, ini guru-guru ngaji nih. Ente jangan ngambil murid aneh. Gak ada guru ngaji begitu. Kalau gurunya wali, ya, dia senang, terima kasih sudah meringankan tugas saya. Wah, itu Imam Ghazali begitu ngomongnya. Ya, Bu Al-Rumi pernah digituin orang soalnya. Jangan ngambil lapak aneh ya, katanya. Nah, nazar berqadam itu nazar salik fi jami' ahwalihi fi al-dhihab wal-iyab wal-umran wal-badiyah fi kulli makan ila zahri qadamihi li'alla yatafarraqa nazaruhu ولكي لا يقع على محل لا ينبغي وقوعه عليه. Nah, secara harfiah berarti apa? Lagi ngapain aja pandangannya dijaga. Jadi di sini dulu ada muridnya Syekh Maulana Muhammad Nuruddin. Satu malam dia disalamin malaikat seperti yang hadis Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Siapa yang istiqomah, safahatul malaikah, salamin malaikat. Benar disalamin malaikat deh. Ini orang awam. Datang kepada guru melapor. Sekarang kan lapornya pakai kertas ya, karena banyak. Pakai kertas aja. Ya. Lapor ke guru, gurunya balas. Apa kata gurunya? Di sini, surau ini. Oke, ya udah, berarti kamu pasang adab. Kalau keluar surau, jangan buka. Karena dulu kalau mandi ke sana, sumur di bawah, sumur telaga. Dia kegerahan. Perah, masa gini aja dilarang. Dibuka. Ama tutup kepalanya dibuka, semuanya dibuka. Jalan pakai sarung yang sampai begini atasnya. Tahu kan orang tua-tua dulu kan? Terus kebayang nggak? Jalan ke sana, melingap kelirik. Tapi di saat itu dia ngerasa keberkahan salaman malam tadi hilang. Kata guru, kamu akan didatangin lagi, tapi syarat satu, jaga pandangan. Nah ini pesan juga nih, tinggal berapa malam lagi kita? Kita ikhtitam pagi tanggal 29 Ramadan. 29 Ramadan ikhtitam. Selesai insya Allah. Jadi malam terakhir puncak kita riyadhah di sini, subuhnya sudah penutupan. Insya Allah. Ya. Itu tanggal berapa berarti? Masehinya 20. Nah jadi 20 pagi sudah khatam, itikaf kita sudah selesai ya. Nah sekarang hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, udah tinggal 4,5 hari lagi. Sudah berapa hari berarti lewat? 6 hari. Tapi antum nanti, kalau ada yang berpulang lebih dulu, ya, kalau ada yang berpulang lebih dulu, hari-hari sesaat di sini, itu akan dirindui sampai ke sana. Doa, ya Allah, sulukkan saya kembali, itikafkan saya kembali. Di saat itu detik per detik hanya nama Engkau yang kami sebut. Tapi kalau umur panjang, ulang lagi nanti. Ya, kita suluk bukan, atau itikaf bukan mau jadi mursyid, bukan mau jadi wali sakti, bukan. Kita mau jadi hamba Allah. Orang yang banyak-banyak menyebut nama
orang yang kenal kepada zatullah, sifatullah, af'alullah, asma'ullah. Udah itu aja. Untuk apa gelar mursyid? Kalau hati nyelapit, kalau ngomong nyakitin hati. Ya, ada yang sakit hati hari ini. Mohon maaf ya. Nah, ini melahirkan ilmu gerak. Kata Imam Abu Muhammad Ruwaim, gurunya Imam Asy'ari, muridnya Imam Junaid. Berarti gurunya, jalurnya Abul Hasan Kharqani ke sini juga. Ya. Apa kata beliau? Min anna adabal musafir alla yujawiz hammu qadamahu isyaratan ila hadzal ma'na. Janganlah langkah kakinya, ya, apa, alla yujawiz hammuhu qadamah, jangan angan-angannya melebihi langkahnya. Ini ilmu gerak langkah. Jadi kalau kita hendak bergerak, bergeraklah mengikuti isyarat kolbu. Ini mau gerak kemana nih? Orang-orang dulu itu ada namanya nur 4 penjuru. Jadi kalau mereka mau jalan, mereka diam sejenak, nyebut nama Allah, syahadat, kirim fatihah ke Nabi SAW, nanti dirasakan kakinya ringan kemana? Ke depan, ke kanan, ke kiri, atau ke belakang. Jika tarikan zikirnya lebih ke depan, maka dia ke depan dulu, walaupun arahnya nanti ke sini, ke kiri. Nah, ada yang pakai nafas, dia rasain nafasnya berat ke kanan apa ke kiri. Nah, ini ilmu gerak namanya. Ada yang gerak himmah, gerak hati, ada yang gerak nafas. Jadi itu bukan ilmu kebatinan, itu ilmu kerohanian yang kemudian diwariskan secara sirriyah dari guru ke guru, tapi sekarang dipegang oleh orang-orang suku-suku tertentu misalnya. Itu bukan punya suku mereka, itu punya ulama thariqah aslinya, ya. Dan itu bukanlah kufur ataupun lagi bid'ah. Terakhir ya, masih dapat satu. Safar darwatan. Safar, bersafar, melakukan perjalanan darwatan di penjuru negeri. Zahirnya mencari guru. Dilakukan cari guru, dan alhamdulillah ini ada yang dari macam-macam ya. Ada yang dari Selipi, ada yang dari Kaltim. Itu dari Kebumen kan, wah gila. Ada yang dari Riau, Masya Allah. Ada yang dari Brunei, ya. Alhamdulillah. Malaysia, di belakang ada yang Malaysia, ya. Banten nih, ya. Di Jawara nih. Hati-hati, ini kolok keluar dah. Ya, ada yang dari wilayah kita sini. Alhamdulillah. Nikmat Allah Ta'ala. Antum sudah melakukan nih safar darwatan secara zahir. Secara batin apa? Kata beliau, ayyusafir as-salik fi tabi'atihi al-bashariyah yantaqil min sifatihi al-bashariyah ila sifatihi al-malakiyah wa min al-akhlaq al-dhamimah ila al-akhlaq al-hamidah. Ya. Melakukan perjalanan, kata Sayyidina Ibrahim, inni muhajirun ila rabbi, aku hijrah kepada Rabbku. Allah kan dah bertempat, sehingga hijrah kepada Allah maksudnya berpindah dari syirik kepada tauhid, berpindah dari malas-malasan menjadi malas-malasan. Kalau di rumah, cobain aja antum itikaf di rumah sendiri, jarang yang berhasil. Pegel dikit ya sudah sembari tidur aja. Baru pegang 3 detik, bangun-bangun, wah ini aman. Nikmat ya. Dan gak usah bawa kesukuan. Dalam thariqah gak ada suku. Suku antum sekarang suku Naqsyabandi. Ya,
Famnya Abdullah, hamba Allah. Selesai ya. Famnya apa sekarang? Naqsyabandi. Famnya hamba Allah, selesai udah. Maka jaga keakraban. Ya, jaga keakraban. Tapi yang muda hormati yang sudah tua. Yang tua jangan semena-mena juga. Ya, alhamdulillah. Ada yang muda, rokoknya tua. Ada orang nanya, emang boleh orang tarekat merokok? Ya, kalau antum ke Pulau Jawa, inna roko'a minal iman katanya gitu. Ya itu hadis palsu ya. Yang afdol ya tidak. Kalau iya, ya kita nggak haramkan juga. Maka orang yang merokok, parfumnya harus lebih kencang dikit. Ya, masa lagi pas salib nih, tahu bau surya. Mesti pakai parfum ya, pakai parfum. Parfum itu makanya jangan di jari sini, makanya di sini karena kita mau makan. Dan di parfum itu tanya Tuan Radwan, pasti ada zat-zat kimiawi yang kalau kena makanan itu bisa menyakiti perut, merusak perut. Benar Tuan ya? Ini profesornya parfum. Insya Allah nanti debat kita buat parfum. Nanti ilmunya dari beliau ya. Insya Allah. Bukhur, nanti kita pakai bukhur. Berpindah dari sifat manusiawi. Kalau pegel, tiduran. Kalau sakit, ngeluh. Kalau disuruh, ngeyel. Itu kan manusiawi. Ya, itu manusia basyariah. Berpindah ke malakiyah. Malaikat pernah ngeluh nggak? Nggak pernah malaikat. Malaikat itu patuh. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Apapun yang diperintah dilakukan. Jadi saya memperhatikan beberapa hari ini sifat itu sudah mulai terbit pada antum. Alhamdulillah. Ini kabar gembiranya. Disuruh baca zikir ini patuh. Ya, kalau ngeliat fisik saya kan masih muda. Mana mau? Apalagi Ustaz Fahru nih, ngeliat masa lalu saya di pesantren ini kan sulit dia mau terima saya. Tapi kemudian sifat ini sudah keluar dari basyariah kepada malakiyah. Malakiyah itu patuh. Suruh zikir 11.000, zikir 11.000. Kali 7, tati. Alhamdulillah, itu saya senang sekali ya. Jadi saya sampaikan kepada antum, ana uhibbukum. Saya sedang kepada antum semua karena patuh sekali. Ya, mau ngamalin. Ya, mau ngamalin dan itu saya terharu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga Allah istiqomahkan kita semua. Amin. Makanya karena zaman sudah begini, idealnya duduk tawaruk kiri ya kan? Duduk tawaruk kiri. Ya. Cuma kayak Pansori suruh begitu, pulang dia keselipin. Ya sudah, ya perlu kita ini. Tapi kalau orang lama bertorikot, nggak bisa dikasih ruksah begitu. Ya, kayak Inyek Mursal ini nggak boleh kasih ruksah begitu. Ya, nggak boleh. Dia sudah lama di bertorikoh. Kafarohnya tua dia. Ya, dia harus merasakan itu. Ya. Nah, kalau kayak antum kan baru-baru semua nih, walaupun mengenal ilmu ini sudah lama, tapi duduk seperti itu kan baru kenal. Ya pasti punggungnya, masya Allah itu, rasanya kayak dibanting 7 kali. Ya. Nah, maka sesekali di sela-sela ba'da nunggu berbuka, pijit-pijitan punggung. Sementara itu menjaga kearaban. Ya.
Ntar ketua gengnya silakan tuh, ayo pijit-pijitan gitu ya. Saya tadinya kan mau ngajak kita ice breakingnya pakai peregangan, tapi kan lucu, ngajarin zikir terus ngajarin senam. Emang aku instruktur senam. Ya. Nah, jadi kita mencoba berpindah dari karakter-karakter basyariah. Karakter basyariah itu dengan hewan mirip. Coba hewan, makan, minum, kawin, tidur. Makan, minum, kawin, tidur. Ya kan? Ngoceh. Wow. Wow. Kalau kucing, meong, kawin, punya anak, tiduran, malu-malu kucing, makan lagi, malu kucing. Begitu terus. Ya, ayam, kalau berkokok siang hari, curiga kita. Berarti dia lagi panggil betina. Tapi kalau malam hari, coba lihat mata ayam yang katanya rabun. Ini udah mulai rabun nih ayam. Tapi kecilnya mata ayam, dia tahu malaikat turun. Mata antum sebesar tembok, begitu nggak bisa melihat malaikat turun. Karena nggak menghidupkan kalbu, jadi nggak bisa merasakan. Oh, malaikat bisa dilihat? Bisa. Tapi nggak pakai mata ini. Melihatnya pakai rohani. Rohani kita kasih tahu, malaikat turun. Turun beneran. Tapi nggak usah kasih tahu orang juga, norak. Malaikat tuh turun setiap pagi dan sore. Antum tahu nggak tahu dia tuh turun. Dan orang tahu malaikat turun, belum tentu dia orang mulia. Biasa aja. Kalau ngalamin itu biasa aja. Cuma kalau dia istiqomah, terjaga rahasia, Allah akan kasih sesuatu pada dirinya. Ya. Nah, kalau kita orang berbasyari apa? Dapat pengalaman sedikit, cerita, ember. Sedikit ada masalah, buka status di Facebook, di Instagram, jadiin di WA, kan gitu. Itu basyariah. Alhamdulillah, antum 99% nggak main handphone. Ada 0,1 masih main diam-diam ya. Kalau mau sukses, matiin sekarang juga. Ya, skip. Semua kita sibuk kok. Semua kita sibuk. Gak ada nggak sibuk. Ini orang kerjaan semua. Ya. Coba 10, 11 bulan, 20 hari, antum sudah menyekutukan Allah dengan handphone secara bab hakikat. Secara syariat tidak. Secara hakikat ini ya. Apa kata Allah? Uzkurullah dzikran katsira. Kalau yang bawa disebut-sebut sering-sering, dipencet-pencet sering-sering, dilihat-lihat sering-sering, itu zikrullah, bukan handphone. Allah cemburu loh. Allah cemburu. Karena Allah cemburu, siap-siap ada yang diambil dari diri antum nanti. Ya, orang-orang yang bikin Allah cemburu ada yang diambil dari dirinya, dari dalam dirinya. Entah apa nanti yang diambil. Dia sudah nonaktifin handphone. Ya, kasih tahu. Sore ini terakhir bagi yang masih bukan handphone. Ya, kecuali izin. Saya ada tugas umat. Ya, minta izin dulu. Bukanya pun bukan di sini. Izinin di sana. Ya, biar nggak kelihatan sama orang kalau lagi bawa handphone. Kan kelihatan kalau malam-malam cahayanya. Wih, kalbunya bercahaya. Auto Android yang hidup. Biru, cahaya latifah. Lagi buka Instagram cahaya hijau kan. Facebook ya Rabb. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf ya. Mohon maaf kalau sudah ada yang tersinggung. Emang suluk dan itikaf itu untuk nyinggung-nyinggung orang kerjaannya. Karena yang hadir minta disinggung. Cara perhatian guru kalau lagi itikaf ini menyinggung murid. Yang tersinggung berarti bukan murid. Yang senang disinggung, merasa disapa, diperhatikan karena disinggung, itulah murid shadiq. Tapi kalau antum tersinggung, kayak benar. Itu amat sih. Tuh, kalau murid mulai tersinggung sama guru, antum cari guru yang lain. Kalau masih berguru sama dia, minta maaf sama dia. Minta maaf sama dia. Apalagi udah mulai jadi juri di belakang kan.
Kalau jadi imam sama Syanu, itu normal itu, cuma jangan begitulah ya. Jadi pendek cerita, safar dar watan, itulah yang disebut di dalam surat Thaha, fakhlaqna alaik, gitu ya. Ya ada ya. Wahai Musa, hendaklah engkau tinggalkan sandalmu, ya, terompah, lalu kemarilah. Baru diizinkan Sayyidina Musa masuk kepada mihrab Tursina yang disebut Tua, gitu kan? Ya, disitulah Sayyidina Musa berkalam-kalam. Ya, Allah tidak di situ, tapi dia berkalam-kalam di situ. Ya, dibuatlah zahirnya, tinggalkan sandalmu, tinggalkan hijab zahirmu, tinggalkan makommu, tinggalkan kamu merasa sesuatu, baru bisa berdialog dengan diri sendiri. Ya, baru bisa berdialog dengan diri kita yang lain. Selama ini kan antum dialog dengan diri yang zahir, dengan semua kepunyaan duniawinya, jabatan duniawinya, pekerjaan duniawinya. Tapi ketika kita tanggalkan, maka kita akan berbicara dengan diri kita yang malakutiyah, yang dari alam malakut itu. Ya, itulah yang patuh, itulah yang suka berzikir. Karena malaikat dari awal dicipta sampai hari ini tidak pernah berhenti berzikir. Jadi di saat antum sehari semalam mungkin hanya beberapa nafas lewat, maka sudah terbit nur malakutiyah dalam diri. Bersyukur kepada Allah, ya, dan katakan alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Kenapa masih puji Allah? Karena nama dia hanya diizinkan kepada yang dia ridhai. Berarti nama Allah ridhai masuk ke dalam diri kita. Ya, semoga Allah Ta'ala meridhai kami yang berkhidmat di sini, para masyayikh, para asatidz sini. Begitu juga ayahanda kami yang berkhidmat dari awal antum datang. Ya, harusnya beliau yang mimpin ini seharusnya. Cuma tahu anaknya pulang, pura-pura cuek gitu ya. Udah kamu aja. Ya, saya ingin bahagiakan beliau juga dengan cara udah biar tugas dalam kita yang ngurus. Ya gitu. Insya Allah kita lanjutkan.